Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, jangan berbismillah. Kan kamu alumni Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muhaddithu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Wa Nabi Burdah bin Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Nabi Burdah bin Abi Musa al-Asy'ari Allah madhinya qala berkata qala Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma telah berkata Abdullah bin Umar Allah dari keduanya sami'tu abaka yuhaddisu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah engkau pernah mendengar bapakmu bercerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tusani saatul Jumat, tentang saat-saat yang istimewa pada hari Jumat? Qala Abdullah bin Umar berkata, qultu, aku katakan, na'am ya, sami'tu yaqul, aku pernah mendengar ayahku berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hiya ma baina yajlisal imamu ila an tuqdas salat, yaitu saat itu ia berada di antara duduknya imam sampai selesainya salat. Hadis ini menerangkan bahwa Abu Burdah bertanya kepada Abdullah bin Umar, apakah engkau pernah mendengar bapakmu bercerita tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan Abdullah bin Umar menjawab, ya, aku pernah mendengar bapakku berkata, mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya begini, hiya ma baina ayyisul imamu ila an tuqdas salat, saat itu ia berada di antara dulunya imam sampai selesainya salat. Rawahu Muslim. An Ausin bin Ausin radhiyallahu anhu qala, dari Ausin bin Ausin moga-moga Allah qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ah, sesungguhnya hari yang paling utama adalah hari Jumat. Faksiru alayya minas salati, maka perbanyaklah salawat kalian kepadaku pada hari itu. Fa inna salatukum ma'rudatun alayya, maka sesungguhnya salawat kalian pasti sampai kepadaku. Hadis ini menerangkan bahwa kita dianjurkan untuk memperbanyak salawat pada hari Jumat, karena sesungguhnya salawat pada hari Jumat itu langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Abu Dawud, diriwayatkan Abu Dawud bi sanad sahih dengan sanad yang sahih. Babu istadu sujud syukur, bab menganjurkan untuk sujud syukur. An Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala, dari Sayyidina Abi Waqqas Allah berdirinya qala, dia berkata, kharajna ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Terus kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min Makkah nuridul Madinah, dari Makkah menuju Madinah. Falamma kunna qariban min Azwara, maka manakala kami hampir sampai ke Azwara, yaitu suatu tempat, nazala summa rafa'ahu, beliau turun kemudian mengangkat tangannya pada as-saatan, maka berdoa kepada Allah sejenak. Summa kharra sajidan, kemudian lantas ia sujud. Maka satawilan, summa qama farafa'ahu, kemudian mengangkat tangannya saatan sejenak. Summa kharra sajidan, kemudian ia bersujud. Qalahu salasan, maka beliau melakukannya sebanyak 3 kali. Wa qala, dan beliau bersabda, inni sa'altu rabbi wa syafa'tu li ummati, sesungguhnya aku meminta kepada Tuhanku agar memberi syafaat kepada umatku. Fa'atani, maka memperkenankan untukku memberikan syafaat kepada sepertiga dari umatku. Fahaltu sajidan, maka lantas aku sujud kepada Tuhanku dengan sujud syukur. Summa rafa'tu ra'si, kemudian aku mengangkat kepalaku. Fasa'altu rabbi, maka aku meminta kepada Tuhanku
untuk memberikan syafaat kepada umatku. Fa'atani sulusu ummatin, maka aku diperkenalkan untuk memberikan syafaat ke sepertiga umatku. Fahaltu sajidan, kemudian aku sujud dirati syukuran, syukur kepada Tuhanku. Sumara rafa'tu ra'si, kemudian aku mengangkat kepalaku. Fas'altu rabbil ummati, maka aku meminta kepada Tuhanku untuk memberikan syafaat kepada umatku. Fa'atani sulusal akhirat faharatu sawi rabbi, maka aku diperkenalkan untuk memberi syafaat kepada umatku, kemudian aku sujud kepada Tuhanku. Rawahu Abu Dawud. Hadis ini menerangkan bahwa menjelaskan bahwa Rasulullah SAW meminta kepada Allah untuk memberikan syafaat kepada umatnya sebanyak sepertiga dari umatnya. Kemudian dia sujud syukur dan dia melakukannya sebanyak 3 kali. Babu fadli qiyamil laili, bab ini menjelaskan tentang fadilah bangun malam. Qala Allah Ta'ala, telah berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, dan pada sebagian malam hari sembahyang tahajudlah kamu suatu ibadah tambahan bagimu. Asa ya ba'asaka rabbuka maqaman mahmuda, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat terpuji. Wa qala ta'ala, maka dan berfirman Allah Ta'ala, tatajafa junubuhum anil madaji, namun mereka jauh dari tempat tidurnya. Maksudnya mereka tidak tidur di waktu biasanya orang tidur untuk mengerjakan sholat malam. Al-ayah wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, kanu qalilan minal laili ma yahja'un, di dunia mereka sedikit sekali tidur di waktu mereka. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah moga-moga Allah meridainya, qalat, dia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqumu minal laili, tidur ia bangun di waktu malam, hatta tatafattara qadamahu, sehingga pecah telapak kakinya. Faqultu, maka Aisyah bertanya kepada Rasulullah, lam tasna'u hadza ya Rasulullah, untuk apakah kamu berbuat lima tasma. Lima tasna'u hadza ya Rasulullah, untuk apa kamu berbuat ini ya Rasulullah? Wa qad ghufira laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara, dan sedangkan kamu benar-benar telah diampuni dosa-dosamu yang lewat dan yang akan datang. Qala, maka bersabda Rasulullah SAW, apala akuna abdan syakuran, apakah tidak boleh aku menjadi seorang hamba yang banyak bersyukur. Hadis ini menerangkan bahwa sekelas Rasulullah saja yang telah diampuni dosa-dosanya yang telah lewat dan yang akan datang, masih ingin salat kepada Rasulullah, salat kepada Allah. Apalagi kita beribadah dengan maksimal. Apalagi kita yang banyak-banyak dosa, yang sering nyumpaan, yang sering ingat kita manusia bukan nabi, boy. Wa an Mughirah bin Syu'bah nawahu mutabaqan alaih, dan riwayat lain dari Mughirah bin Syu'bah seumpamanya mutabaqan alaih, itu Sahih Bukhari Muslim. Dan Ali radhiyallahu anhu, dari Ali moga-moga meridainya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tarafahu wa Fatimatul lailan, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur bersama Fatimah pada waktu malam. Faqala, maka bersabda Rasulullah SAW, ala tusalliyani, kenapa kamu tidak mengerjakan salat? Maka bukan alaih, itu Bukhari Muslim. Tarakahu atahul lail, datangnya waktu malam. Di sini menerangkan betapa Rasulullah menganjurkan kepada Fatimah yang tidur bersamanya, padahal Rasulullah saja yang sudah diampuni dosa-dosanya yang telah lewat yang akan datang. Allah bisawabun wal maaf. Kamu hitung dia yang itu, Anil Mughirah itu.
Hah? Kamu hitung itu. Batik berapa kamu baca? Enggak, ya satu hadis ini. Oh, iya.